Silakan duduk. Shalom. Shalom juga untuk Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang ikuti pelayanan kami melalui live streaming. Pada siang hari ini saya ingin sekali mempunyai satu tema, The Power of I Can. Jadi I Can-nya, T-nya digunting. I can, saya bisa. Ada satu cerita, ada petani atau peternak. Dikatakan bahwa petani atau peternak tidak bisa membuat tanaman atau hewan ternaknya bertumbuh. Yang bisa mereka lakukan adalah menyediakan tempat dan ekosistem untuk mendukung sebuah benih atau sebuah hewan kecil itu bertumbuh menjadi yang baik. Mereka juga menyediakan makanan, minuman yang baik, perlindungan, pemeliharaan, dan kondisi-kondisi lain yang dibutuhkan oleh tanaman dan ternak untuk bisa bertumbuh. Namun semua itu akan sia-sia andaikan tanaman ternak itu menolak untuk bertumbuh. Demikian juga dengan kepemimpinan. Pemimpin sehebat apapun tak bisa membuat pengikutnya maju jika mereka sendiri tidak mau maju. Yang bisa pemimpin lakukan adalah menciptakan kondisi agar para pengikut dan bawahannya bisa maju. Oleh sebab itu jangan dulu menyalahkan pemimpin jika ada anak buahnya tidak berkembang. Faktanya tak sedikit juga orang tetap bisa maju meski ia memiliki pemimpin yang buruk. Jadi jangan jadikan itu pembenaran bagi para pemimpin juga yang memang gagal membina anak buahnya. Jangan mengartikan itu sebagai kita bisa lepas tangan begitu saja ketika anak buah bahkan anak-anak kita melakukan hal yang salah atau buruk. Sebaiknya juga bukan berarti siapa yang menjadi pemimpin atau mentor kita tidak penting atau tidak usah mencari mentor yang baik. Tetapi sadari jika kita tidak bisa menggantungkan kemajuan kita pada orang lain termasuk pemimpin atau mentor itu. Kemajuan dan perkembangan kita terutama adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi ini satu artikel yang bagus yang saya dapatkan dan ingin saya sharingkan di sini. Bahwa kemajuan diri kita baik dalam dunia pekerjaan kita di dunia secara sekuler maupun dalam dunia pelayanan bukan terletak hanya kepada pemimpin yang bertanggung jawab membina dan mengembangkan kita. Termasuk di gereja, jemaat bisa maju, bisa berkembang bukan karena gembalanya saja, bukan karena pelayan-pelayan saja. Tetapi dari diri kita sendiri ada kemauan enggak untuk maju. Terkadang banyak orang sebagian besar merasa kalau kita dikasih tugas sesuatu, apalagi dalam dunia pelayanan. Dalam dunia pekerjaan saja tiba-tiba bos kita datang, Robertus kamu ada tugas baru. Langsung di alam pikiran kita yang terjadi, bisa gak ya? Apalagi tugas baru, tugas yang sama sekali belum pernah saya kerjakan. Tiba-tiba bos saya mengatakan, kamu tugas ini ya, tugas A, tolong kerjain ini. Saya langsung bertanya, mampu gak ya? Saya kan belum pernah. Ini dalam dunia pekerjaan yang mendapatkan gaji saja. Terkadang kita masih ada rasa minder, ada rasa yang ogah, ada rasa yang kita nggak percaya diri. Tapi bersyukur saya sejak saya lulus dari kuliah dan bekerja, setiap kali dapat tugas baru, saya ada enjoy yang muncul dalam diri saya. Ada sesuatu tantangan yang muncul dalam diri saya. Yuk saya akan mau belajar. Dalam dunia pelayanan juga sama. Apalagi dalam dunia pelayanan yang kita tidak terima gaji. Tiba-tiba datang, Pak Andi, tugas baru nih, ada misi. Pak Andi akan jadi koordinator, jadi pemimpin. Pak Andi langsung berpikir, apa bisa ya? Banyak yang mengatakan, aduh saya nggak bisa deh, saya nggak mampu dah. Pak Andi nanti khotbah ya, aduh saya nggak bisa deh khotbah. Semua pada dalam dunia pelayanan selalu kita mengatakan, I can. Saya nggak mampu, saya nggak bisa. Baik karena memang kemampuan yang kita merasa nggak mampu, ataupun kemauan. Dikatakan bahwa kalau ada kemauan, walaupun Anda belum mampu, suatu saat Anda pasti mampu. Karena pada saat orang ada kemauan, dia akan berusaha untuk mencari tahu paling nggak. Dan segera selalu akan mencari tahu gimana nggak cuma tahu pengetahuan, tapi bagaimana mempraktekkannya dan membawakannya, melakukannya dengan baik. Itu ada kemauan yang besar. Lalu dikatakan di sini ada satu cerita salah seorang tokoh yang dalam
perjalanan hidupnya mengalami berbagai macam kegagalan. Usia 22 gagal dalam bisnis. Usia 23 tahun gagal mencalonkan dari anggota badan legislatif. Usia 24 gagal lagi dalam dunia bisnis. Usia 25 tahun terpilih menjadi anggota badan legislatif. Usia 26 tahun kekasih tercintanya wafat. Usia 27 tahun mengalami depresi berat. Usia 29 tahun kalah dalam pemilihan ketua badan pertimbangan. 31 kalah dalam pemilihan anggota Electoral College, satu badan yang memilih badan presiden dan wakil presiden. 37 terpilih menjadi kongres. 39 kalah dalam kongres. 46 kalah dalam pemilihan senat. 47 kalah dalam pemilihan wakil presiden. 49 kalah dalam pemilihan senat kembali. Usia 51 baru dia terpilih menjadi seorang presiden. Siapa kira-kira? Siapa Pak Andi? Orang ini tokoh terkenal adalah Presiden Amerika yang ke-16. Abraham Lincoln. Bayangkan kalau kita menghadapi seperti Abraham Lincoln sejak usia 22 tahun sampai usia 51 tahun. Gagal terus. Baik dalam dunia bisnis gagal, dalam pemerintahan gagal, termasuk dengan kekasihnya juga wafat, mati. Semuanya kayak gagal semua. Ada framework yang ada di otak kita kalau menghadapi orang yang menghadapi gagal. Kita ini orang yang sial, orang yang nasibnya nggak bagus. Tapi Abraham Lincoln terus berjuang sampai akhirnya dia menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Ayat firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dan ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ayat ini mengatakan bahwa mindset kita, otak kita harus kita set up. Alkitab mengatakan bahwa mindset kita harus kita set up menjadi mindset yang baik-baik saja, yang mulia, yang baik. Walaupun berbagai macam historical perjalanan kita menghadapi segala macam kegagalan dan menghadapi permasalahan yang berat, tetap otak kita harus punya optimistik. Bahwa hidup bersama Kristus, hidup dalam firman Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan yang terbaik buat kita. Dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang indah bagi kita pada akhirnya. Asal kita mau sabar menunggu waktunya Tuhan. Kalau kita menghadapi perjalanan yang begitu panjang dan menyakitkan, percayalah, at the end of the tunnel, ada di ujung lorong nanti, ada satu titik terang yang muncul. Kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Just believe in God and trust Him. Hanya percaya dan mempercayai Dia sajalah kita bisa membuat perjalanan hidup kita mantap dan sukses. Kalau saya sebut mindset itu apa sih sebenarnya? Mindset adalah sekumpulan kepercayaan dan cara berpikir yang dapat mempengaruhi dan mengendalikan perilaku dan sifat seseorang dalam menghadapi situasi dan hidup dan memilih respons. Stephen Covey mengatakan, jadilah orang yang proaktif. Proaktif adalah orang yang tidak reaktif. Kalau reaktif ada sesuatu langsung punya respon secepatnya. Tapi kalau orang proaktif ada sesuatu stimulan, dia akan berpikir dulu sebelum melakukan satu respon. Respon apa sih yang bisa mempengaruhi kita? Tergantung daripada pola pikir dan semua sejarah yang ada dalam hidup kita. Pelajaran, input yang ada, masukan-masukan yang ada dalam otak kita, baik otak secara sadar maupun otak yang simpan, pikiran-pikiran yang tersimpan dalam bawah sadar kita, itu yang mempengaruhi respons kita. Kalau perjalanan hidup kita penuh kegagalan, dikatakan tadi, mungkin ada respon-respon yang serta-merta akan mempengaruhi dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif dalam otak dan sejarah kita. Gagalan, menghadapi sesuatu, pasti saya gagal lagi. Puji Tuhan, gembala kita juga termasuk orang yang melalui perjalanan itu. Tetapi ada satu titik yang diputuskan, saya tetap harus berjuang, saya harus tetap maju. Ada satu cerita
Ini cerita sebuah film anime sebenarnya. Judulnya adalah Solo Leveling. Solo Leveling ini menceritakan satu tokoh yang bernama Sun Jinwoo. Ya, Sun Jinwoo ini punya kapasitas atau kapabilitas yang sangat rendah. Di dalam dunianya Sun Jinwoo ini ada satu dunia, di mana ada satu dunia lain yang isinya monster, dan setiap kali monster ini mau masuk menguasai dunia, dia membuka portal. Dan ada orang-orang dunia yang disebut dengan hunters, inilah yang akan masuk dalam portal itu dan berkelahi dengan para monster itu. Hunter ini ada rankingnya, ada ranking E sampai S sampai yang rajanya. Dan Sun Jinwoo ini adalah ranking E, ranking yang paling rendah. Sudah paling rendah pun tiap kali dia masuk dalam tim hunter ini, dialah satu-satunya orang yang selalu keluar dalam kondisi babak belur dan sekarat. Bahkan ada temannya yang suka seorang dokter yang selalu mengobati dia. Justru kalau Sun Jinwoo keluar dari portal itu dalam kondisi sehat, itu penuh pertanyaan. Jadi kalau Sun Jinwoo nggak luka-luka malah bertanya-tanya. Sampai suatu saat Sun Jinwoo ini masuk dalam portal yang ternyata di dalam portalnya ada portal lagi. Yang musuhnya monsternya besar sekali. Singkat cerita timnya habis. Sun Jinwoo itu akhirnya berkorban buat teman-temannya supaya sisa temannya bisa keluar dari portal. Dia tinggal sendirian melawan musuh yang besar itu. Dan dia nyaris mati. Dikatakan di situ seharusnya dia mati karena udah remuk redam. Tetapi sebelum dia masuk dalam kematiannya, tiba-tiba muncul pilihan. Mau hidup atau mau mati. Kalau mau hidup ada tantangan-tantangan, ada persiapan-persiapan yang harus dia lewati. Dan dia pilih yang hidup. Pada saat dia milih yang hidup, tiba-tiba dalam kehidupan dia selalu ada satu cerminan, ada satu gambaran apa yang dia harus lakukan. Termasuk dia harus push up 100 kali setiap hari, harus begini, latihannya kencang sekali. Tapi yang mau saya sebutkan di sini, seorang Sun Jinwoo yang begitu rendah, begitu pecundangnya, pada saat dia mengambil pilihan aku mau maju dan bertempur terus, tiba-tiba ada satu kemampuan dari ke dalam diri dia untuk berjuang terus dan tidak mau menyerah dalam sesuatu hal yang sakit. Hal yang menyakitkan buat dia adalah satu perjuangan yang harus dia berjuangkan supaya dia bisa menang. Ini yang saya inginkan adalah di mana mental kita untuk menjadi mental yang penuh kemenangan. Semangat yang harus menang. Ada tantangan apa? Ayo kita hadapi bersama-sama. Ayo kita hadapi karena bersama Tuhan kita pasti tidak akan pernah kalah. Bersama Tuhan apalagi kita punya Tuhan yang dahsyat. Sun Jinwoo yang gak punya Tuhan saja. Punyanya adalah cerita-cerita anime ini aja. Dia bisa berjuang dan bisa berhasil. Akhirnya dia menjadi tokoh yang terhebat, hunter yang terhebat. Solo Leveling masih menunggu season 2. Ya. Nah, artinya apa? Apalagi anak-anak Tuhan yang punya Tuhan yang begitu besar. Kalau kita punya pegangan Tuhan Yesus, tidak ada yang kita bisa mengalahkan kita. Amin. Yuk kita belajar, tadi pagi bicara masalah Yusuf. Siang ini juga sebenarnya bicara masalah Yusuf lagi. Padahal kita nggak janji sama Pak Yohanes. Tapi beda paradigma yang mau saya ambil. Ceritanya sama lah, Yusuf itu adalah seorang anak dari Yakub yang dicintai Yakub, dikasih Yakub luar biasa. Punya suatu saat punya impian yang besar. Di mana Yusuf ini punya gambaran atau mimpi atau satu visions, di mana singkat ceritanya dia akan menjadi pemimpin buat keluarga besar Yakub ini. Bahkan ayah dan ibunya nanti akan bersujud karena dia akan menjadi leader daripada pemimpin ini. Yusuf ini zaman Yusuf masih Yusuf hidup ini sebelum Benyamin lahir, Yusuf adalah anak bungsu. Sehabis Yusuf baru adiknya lahir Benyamin pada saat Yusuf sudah melanglang buana. Nah, ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Dia punya menjadi man of visions. Bayangkan kalau Anda dapat visi menjadi seorang pemimpin, menjadi leader yang luar biasa, happy or not happy? Senang dong. Walaupun terkadang kita juga mikir, kalau jadi pemimpin perusahaan pasti pada seneng dah. Tiba-tiba turun, Pak Ferdian dapat visi, engkau akan mengembalakan NIC Bekasi. Nah kan langsung aduh. Atau Pak Andi, nanti habis Pak Daniel, Pak Andi yang memimpin gembala sebagai NIC Bekasi. Waduh. Pak Ferry nanti akan membiarkan NIC di kota mana gitu. Waduh juga. Kalau jadi gembala kenapa waduh? Tapi kalau tiba-tiba Pak Andi engkau akan memimpin jadi PT Ezer.
Atau Ferdi kok jadi pemimpin dari dirutnya Eser. Wah, matanya berbinar-binar. Pada saat jadi gembala, waduh, begitu jadi dirutnya Eser, wow, kapan Pak? Sama pada saat saya bekerja dulu juga mengharapkan jadi staf, kepengen jadi manajer. Terkadang yang kita inginkan adalah manajer itu bukan kerjaannya manajer, tapi apa? Yang kita inginkan jadi manajer, direktur itu apa sih? Gajinya toh. Betul? Betul Fit? Yang kita harapkan adalah gajinya gaji direktur. Tapi begitu nyampe direktur, jadi direktur, tanggung jawab direktur. Waduh berat juga ya. Ya karena aja makanya digaji gede. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar juga tanggung jawabnya. When there is a power, there is a responsibility. Itu kata pamannya Spider-Man. Ya. You have the big power, you have the bigger responsibility. Jadi pada saat Tuhan memberikan Yusuf satu impian, mungkin Yusuf nggak bisa tahu bahwa dia akan menjadi pemimpin daripada keluarganya. Setelah papahnya ngomong, itu mimpi apaan sih? Masa ayah dan ibumu harus tunduk dan menyembah engkau? Baru dia sadar, oh mimpi itu dia memimpin sebagai pemimpin. Tapi pada saat ini Yusuf juga nggak menanggapinya sebagai sesuatu hal yang berbinar-binar, suatu hal yang wow, suatu hal yang bisa disombongkan. Dan setelah itu juga Yusuf hidupnya biasa-biasa saja. Kakak-kakaknya membenci Yusuf bukan karena mimpinya saja, tetapi karena Yakub mencintai dan mengasihi Yusuf. Bahkan dikasih jubah-jubah yang indah, lebih indah daripada kakak-kakaknya yang lain. Sehingga suatu saat Yusuf, the man of vision ini punya satu visi yang kuat. One day I become a leader, gitu kan? Tetapi kenyataannya, faktanya berbicara yang lain. Tuhan mengatakan kamu akan jadi pemimpin yang hebat. Tapi faktanya dia dibuang, dijual sebagai budak. Sudah dijual, tapi pada saat dijual sedih pasti. Kecewa, pasti kecewa. Karena kakaknya menjual dia ke kaum Ismail. Dibawa ke Mesir, jadi budaknya Potifar. Tapi pada saat jadi budaknya Potifar, dia tetap melihat ke depan lagi. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya, menjadi budak yang terbaik. Sampai Potifar pun mengangkat dia menjadi penguasa di rumahnya. Tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada Yusuf selain Potifar sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Dia dirayu tadi pagi siapa? Masih ingat istrinya Potifar apa namanya? Soleha. Sama si Soleha digodain. Dia tetap menjadi man of integrity. Dia pegang kekudusannya, dia tidak mau. Tapi tetap difitnah. Setelah difitnah dia masuk di penjara. Di penjara pun dia masih happy. Benar kalau ada orang yang difitnah, dimasukin penjara, dia bisa membela diri nggak? Bisa ngelawan nggak harusnya? Bisa, tapi dia tetap terima aja. Masuk ke penjara, dan di penjara pun dia tetap happy, tetap joy. Kenapa? Tetap bekerja sebagai tahanan yang baik. Sampai kepala sipir yang mempercayakan dia. Sampai suatu saat, 2 tahanan punya mimpi dan dia mengartikan mimpi itu. Semuanya berjalan sesuai dengan artinya Yusuf. Dan salah satu mengatakan kalau itu benar, aku akan mengingat engkau. Tapi pada faktanya pada saat salah satunya berhasil, dia lupa. Ternyata Yusuf juga dilupakan. Sudah dijual, difitnah, dilupakan. Sampai suatu saat Tuhan sendiri yang berkarya. Tetapi Tuhan menyertai. Tadi ya? Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Maka Yusuf pada akhirnya diingat. Pada saat Fir'aun punya mimpi dan dia diminta untuk mengartikan mimpi itu. Dan mimpi itu menjadi satu kenyataan sehingga akhirnya Fir'aun pun memberikan kuasa atas Mesir bagi Yusuf untuk menguasai semuanya. Yusuf punya man of vision, dia punya harapan, punya visi yang ke depan. Dia man of integrity, orang yang punya integritas yang tinggi. Dan dia juga man of faith, tetap dia akan tegar untuk meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Sampai suatu saat sebagai man of faith, Yusuf jadi Perdana Menteri daripada orang Mesir. Ini apa jalan Yusuf? Mari kita belajar dari Yusuf ini, saya coba lihat secara theoretical. Yang saya coba sering ajarkan di tempat-tempat, di perusahaan-perusahaan. Sebagai orang, karyawan ataupun orang-orang yang sebagai jemaat di tempat ini. Yuk, kita hanya ada 2 macam mindset yang ada. Satu yang disebut dengan fixed mindset, yang satu disebut dengan growth mindset.
Fixed mindset itu artinya adalah intelijensia kita, kepandaian kita itu statik. Kepandaian kita tuh statik, nggak bisa dikembangin lagi, udah mentok di situ. Maka orang-orang yang fixed mindset menghindari resiko. Tiap kali ngadapin satu hal yang baru, saya menghindar dulu. Saya nggak mau ambil resiko. Sayanya mau kerja yang nyaman-nyaman saja deh. Yang aman-aman saja. Orang yang fixed mindset juga comfort zone. Dia nyaman terhadap situasi yang sekarang ada. Nggak mau mengubahnya. Anti terhadap perubahan. Mengabaikan feedback, defensif yang luar biasa. Kalau ada orang ngasih umpan balik, dia lawan. Dia juga cemburu terhadap kesuksesan orang lain. Dan dia merasa terancam kalau melihat orang lain sukses. Sedangkan kebalikannya yang ingin saya sharingkan di sini adalah, yuk kita punya growth mindset. Paradigma untuk selalu mau berkembang dan maju. Orang growth mindset apa? Orang yang penuh semangat, passionate-nya tinggi. Ngadapin segala sesuatu, passion, semangat. Nggak loyo, nggak letih lesu, nggak ngeluruk gitu ya. Tetapi benar-benar ngadapin sesuatu itu punya semangat yang tinggi. Punya pantang menyerah, daya tahan yang tinggi, resilience-nya tinggi. Ada orang yang selalu bersyukur senantiasa. Orang growth mindset itu selalu mengucapkan syukur apapun yang dihadapi. Orang yang growth mindset juga kooperatif, bersahabat. Dan orang yang growth mindset selalu terinspirasi oleh kesuksesan orang lain. Maukah kita punya growth mindset di sini? Ya, amin. Nah, apa sih manfaat daripada growth mindset? Satu, orang yang punya growth mindset itu punya tahan uji yang luar biasa. Resiliensinya tinggi sekali. Jadi menghadapi badai apapun juga, sama halnya seekor elang, Raja Wali, itu musuhnya adalah gagak. Dan gagak itu selalu bertengger di atas Raja Wali untuk matukin kepala Raja Wali. Tapi Raja Wali gak pernah gubriskan gagak itu. Yang dia lakukan adalah dia terus terbang semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Sampai suatu saat gagaknya kehabisan oksigen. Dan dia jatuh dengan sendirinya. Orang yang punya growth mindset, yang punya tahan uji dalam menghadapi badai kehidupan, itu gak pernah menyerah dan gak pernah memikirin badainya. Yang dia pikirin adalah gimana menerobos badai itu. Deddy Corbuzier tengah bercerita, bedanya sapi dan banteng. Kalau sapi menghadapi badai, sapi itu lari meninggalkan badai. Tapi seekor banteng juga lari tetapi menghadapi badai. Kalau sapi itu meninggalkan badai, lari meninggalkan badai, badai itu terus ngikutin dia. Sapinya akhirnya kelelahan. Dan dia nggak bisa terselamatkan dari badai. Tapi pada saat banteng itu larinya malah menghadapi badai, dia memang sakit menghadapi badai. Tetapi dia terobos terus. Suatu saat badai itu lewat dan dia akan selamat. So, kita mau pilih yang mana? Orang yang menyerah terhadap tantangan, menyerah terhadap permasalahan hidup, menyerah terhadap semua badai hidup kita, atau yang kita adalah orang yang teguh, tahan uji untuk maju bersama Kristus menghadapi semua badai yang ada. Amin. Ketekunan menimbulkan tahan uji, Roma 5 ayat 4. Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Mereka yang berharap adalah mereka yang mampu menjadikan tantangan sebagai kesempatan, bukannya rintangan. Saya nggak tahu pada saat kita pandemi semuanya udah frustasi, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi apakah kita bisa melihat itu menjadi satu kesempatan, menjadi satu opportunity yang ada. Kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang pintar masak pada saat pandemi itu adalah opportunity buat ibu-ibu. Karena apa? Dagang frozen food. Ada orang-orang yang bermain di medsos itu menjadi satu opportunity. Karena pada saat dia bermain medsos di pandemi itu jadi laku. Sekarang pada saat masanya sudah mulai normal kembali, medsos juga mulai turun, penjualan frozen food juga udah mulai turun. Kita harus mulai lihat lagi ada opportunity apa lagi yang bisa muncul. Ya. Jadi orang yang growth mindset tidak pernah menyerah terhadap tantangan. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah terus belajar dan maju. Seorang growth mindset pasti punya manfaat untuk progress terus. Punya progressiveness yang tinggi. Punya kemajuan, perkembangan yang tinggi.
Dikatakan di sini dalam Amsal 1 ayat yang kelima, dengan petuah-petuah ini orang bijaksana pun akan bertambah pengetahuannya dan orang yang telah berpendidikan akan mendapat bimbingan. Orang yang punya growth mindset karena dia ada kemauan untuk maju, ada kemauan untuk terus meningkatkan kapabilitas dia, maka apapun yang dihadapi dari satu opportunity yang dia pelajari lagi untuk bisa mendapatkan satu teori lagi, satu pendidikan lagi yang dia akan tempel di mindset dia lagi untuk membuat roda atau membuat bola salju pengetahuan dia semakin dan semakin besar. Yang ketiga, mampu beradaptasi, agility. Mampuan yang sangat luas, yang ulet dan luas. Agility adalah orang yang sangat lincah dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Agility ini adalah orang yang bisa beradaptasi dengan situasi kondisi apapun juga. Kondisi yang menyakitkan pun dia masih bisa ngeles. Ini gayanya seperti mari kita ikuti budayanya air. Air itu pada saat mengalir, nemuin hambatan, dia selalu cari jalan terus. Itulah orang yang agile. Orang yang lincah dalam menghadapi semua persoalan dan dia belajar untuk bisa menghadapinya. Dengan berbagai macam cara. Apalagi hidupnya bersama dengan Tuhan. Pasti dia punya cara yang dahsyat untuk bisa melewati semua. Cara memilikinya gimana sih? Ini 4 poin terakhir. Cara memiliki seorang mulai memiliki growth mindset. 1, kita mau menerima tantangan dengan penuh keyakinan. Yosua 1 ayat 9 katakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau kita belajar dari Alkitab demi Alkitab, semua kisah-kisah dalam Alkitab, seringkali ada pemimpin yang diberikan satu perintah dari Tuhan, dan pemimpin itu sebenarnya nggak tahu mesti ngapain. Ya kan? Sama hal dengan Nuh. Pada saat Nuh diperintah untuk bikin bahtera, memimpin orang yang selamat dari air bah pun, dia juga nggak ngerti bahtera itu seperti apa. Atau bikin kapal kalau di atas bukit itu seperti apa. Musa pun tidak pernah mengetahui gimana caranya seorang Musa harus memimpin 2 juta orang Israel keluar dari Mesir. Padahal Musa sendiri menyadari dia tidak pandai bicara. Betul ya? Berbagai hal yang membuat orang yang punya growth mindset, walaupun dia merasa dirinya tidak mampu, tapi karena ada kemauan yang besar, dia terima tantangan. Dan penuh keyakinan kalau bersama Kristus, Sang Immanuel itu, pasti saya bisa lewati. Amin. Yang kedua, bersyukurlah senantiasa, punya mentalitas yang berkelimpahan, abundance. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun hasilnya yang kita hadapi, apapun kondisi yang kita hadapi, Yusuf kalau hanya melihat hasil yang dihadapi pada saat itu, dia katakan, impian itu omong kosong kayak. Gimana saya jadi pemimpin, kenyataan saya dijual sebagai budak. Gimana menjadi seorang pemimpin, saya dari narapidana. Betul? Tapi dia tetap bersyukur. Apapun kondisinya, dia bersyukur dan melihat ke depan. Look forward. Move forward and look forward. Melihat dan bergerak ke depan. Tidak usah mikirin ke belakang lagi. Kita memang menghadapi masalah cukup banyak di akhir-akhir ini. Berbagai macam jenis masalah yang kita hadapi. Tapi kita harus melihat ke depan. Kita maju bersama Kristus. Dan kita percaya Kristus pasti akan berikan jalan yang terbaik buat kita. Yang kita lakukan adalah bersyukur. Karena kita masih punya Kristus yang menyertai kita. Yang ketiga, minta bimbingan Allah. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Terkadang dalam menghadapi masalah kita menemui kebuntuan. Manusia itu otaknya cuma segede sekepalan ini kan. Masalah yang kita hadapi terkadang lebih besar daripada kepalan otak kita. Ada hal-hal yang di luar pengetahuan kita, di luar pengalaman kita yang kita nggak tahu. Hikmat itu datang daripada Allah. Kalau kita bersimbuh, berlutut di hadapan Dia dan menyerahkan semuanya pada Tuhan, Tuhanlah yang akan berikan hikmat buat kita. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan munculkan dalam kreativitas kita. Itulah orang growth mindset nggak pernah menyerah. Karena hal yang baru pun dia sikat dan dia pelajari. Karena dia punya bimbingan terhadap Allah. Yang terakhir, belajar dan cari hikmat. Roma 12 ayat 2.
Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Belajar dan cari hikmat terus. Orang yang growth mindset yang tinggi adalah orang yang teachable, yang trainable, orang yang selalu mau belajar, yang selalu mencari hal-hal yang baru untuk dia pelajari, untuk menambah ilmunya. Napoleon Hill mengatakan strength and growth come only through continuous effort and struggle. Kekuatan dan pertumbuhan yang datang melalui usaha dan perjuangan yang terus-menerus. Kita dalam hidup ini nggak pernah bisa selesai. Yang saya katakan manusia hidup selalu menghadapi masalah. Manusia yang tidak punya masalah adalah manusia yang sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru masalahnya selesai. Selama kita masih bisa menghirup oksigen, masalah pasti kita hadapi. Tinggal bagaimana kita merespon masalah kita. Minta tolong tim musik bisa naik ke atas. Ada satu lagu yang nanti saya ingin lantunkan referennya. Lagu ini diciptakan oleh salah satu nanti pembicara hari Kamis yang akan datang, Pak Jeffrey S. Chandra. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak dan Ibu sekalian, apapun yang Anda hadapi semua, mungkin kita mampu, mungkin kita nggak mampu. Tapi kalau kita ada kemauan dan percaya, taruhlah percayaan itu bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah.